Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gue di Saumpi Bas. Buat teman-teman yang baru join, boleh langsung aja subscribe, like dan komen, juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua supaya dapat info terbaru dari channel gue ini. Buat yang selalu join di channel gue ini, makasih banget udah pantengin terus channel gue. Buat kali ini gue bakalan bahas tentang perbedaan Peacock Bass P5 dan Peacock Bass Temensis. Gimana cara ngebedain antara Peacock Bass P5 dan Peacock Bass Temensis, terutama di size kecil. Itu susah biasanya karena gua nggak ada contohnya yang kecil banget. Gua punya Peacock Bass Temensis yang size nya di 12 cm sama P5 yang di 14 cm. Dari situ sih seharusnya udah apa ya, udah kelihatan ciri-cirinya. Berikut ciri-cirinya. Ya oke, jadi di depan teman-teman semua sekarang udah ada Peacock Bass P5 dan Temensis. Ini posisinya P5 lebih ke depan, jadi seolah-olah size nya jauh, padahal size nya cuma beda 3-4 cm. Di P5 ini di size 14-15, kalau Temensis di 12-13. Ini termasuk P5-nya yang belum terlalu keluar ya markingnya, artinya belum banyak keluar mutiaranya. Dan Peacock Bass Temensis juga jika disatuin dalam satu tank dengan Peacock Bass P5 ini, pasti kalau buat teman-teman yang awam masih agak kesulitan untuk ngebedain mana P5 dan Temensis. Gue udah bikin rekapannya supaya teman-teman nggak salah milih Peacock Bass. Oke, nah jadi di depan teman-teman ini sekarang udah ada Peacock Bass Temensis yang size-nya di 12-13 cm. Untuk yang pertama kita bisa lihat dari ekor. Nah dari ekornya itu detailingnya dia punya 2 titik di belakang ujung bar yang ngegaris itu ya. Nah ada 2 titik di belakang. Nah biasanya kalau Temensis itu punya 2 titik di belakang itu. Lalu dari bar yang tegas biasanya punya bar horizontal dari atas ke bawah, itu jumlahnya biasanya 3, dan pasti lebih tebal bar yang ngegaris dari depan ke belakangnya itu ya. Untuk dari sirip atas atau dorsalnya itu biasanya warnanya juga lebih mirip kayak Orinoco ya, sebelum nantinya ada titiknya juga, karena ini size-nya masih kecil jadi warnanya masih agak kebiruan sama kuning-kuning sedikit. Nah Peacock Bass Temensis ini tumbuhnya cepet banget ya, yang gue jelasin tumbuhnya cepet banget dan harganya juga lumayan karena merupakan investasi juga gitu. Nah lalu kita lari ke bagian sirip bawah, juga dia masih biru, nggak ada bintik-bintiknya. Nah jika kita perhatikan yang pertama di paling belakang ya, lingkaran yang udah gua tandain di sini pakai tanda merah bulut lingkaran, itu ada titik 2 yang terpisah dan di tengahnya ada kuning. Itu biasanya Temensis rata-rata di size belasan itu ada warna gitunya, ada titiknya, dari biasanya 10 sampai 12 cm itu biasanya ada. Nah terus lalu dari siripnya ya, ekornya itu warnanya kebiruan sama kayak Orinoco. Nah lalu kita masuk ke bagian bar yang tanda merah panah itu biasanya tegas barnya itu dari ujung ekor yang titik 2 itu sampai ke bagian mata, sebelum mata ya, sorry. Jadi bukan di rahangnya tapi sampai ke bagian matanya. Nah lalu
masuk ke bar yang masing-masing panah itu. Bar yang masing-masing panah itu dia biasanya punya 3 bar, tapi nanti biasanya masih garis lurus, hampir mirip seperti singu sih kalau dari kecil, masih lurus gitu. Nah, jadi dia barnya tegas ya, persegi panjangnya tuh jelas tegas warnanya. Nah, lalu untuk di bagian sirip atasnya itu yang gua lingkarin pakai warna kuning, dia tuh warnanya agak biru kekuningan, lebih mirip ke Orinoco ya. Jadi dia nggak punya bintik-bintik gitu, dia nggak ada bintik-bintik yang istilahnya mutiara, baik warna putih ataupun warna kuning. Tapi nanti di size 15 baru keluarlah bar-bar yang seperti bintik-bintik. Jadi dengan poin ini juga sebetulnya udah bisa dijelasin banget. Ini bar yang hijau ini dari ujung ekor ke sebelum mata, dia warnanya tegas ya, jadi lurus langsung gitu. Beda lagi ketika nanti udah size di 24 atau 25, mungkin peacock bass gua bakalan seperti ini jadinya. Nah, dengan warna yang sudah mulai muncul di bagian ekor ya, bintik-bintiknya udah mulai muncul, beda seperti size kecil. Nah, ini udah ada bar strip. Yang dinamakan bar strip itu yang dari bawah garis tegasnya itu garisnya strip, artinya seperti tanda minus, bukan titik-titik gitu. Nah, untuk masing-masing barnya itu simetris dari atas ke bawah, jumlahnya biasanya 3, biasanya yang sering dijumpai. Nah, seiring jalannya pertumbuhan, nanti bar simetrisnya bakalan hilang, yang dari ujung mata itu ke ekor itu bakalan hilang, digantikan dengan strip-strip yang istilahnya mutiaranya. Dan nanti ekornya itu akan, bagian bawah ekor itu akan berwarna merah juga, di dayung depan itu bakalan warna merah. Ini size di 28 29, kemungkinan seperti ini nanti gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ada bagian yang tetap ada yang bertambah, dan juga ada yang memudar atau sedikit gelap warnanya. Dari ekor udah mulai merah yang tadi ya, karena seiring jalannya pertumbuhan ikan temensis ini, lebih tegasnya ke bagian bar strip yang biasanya istilahnya mutiara, tapi mutiaranya lurus sebaris dengan bar yang tadinya tebal itu jadi lebih ke abu, dayungnya jadi warna merah. Nah, biasanya juga temensis ini ada beberapa grade atau nilai ya, jadi ada fase-fasenya juga jika dinilai dari penangkapannya dulu. Gimana ya, jadi maksudnya sejarahnya atau sedikit penjelasan tentang peacock bass temensis sebagai berikut. Peacock bass temensis ini atau nama lain dari Cecilia temensis, jenis ikan Cecilia temensis ini merupakan yang terbesar ya. Jadi di antara Cecilia yang lain, ini adalah Cecilia yang terbesar. Ini bahkan ukurannya bisa mencapai 1 meter dengan beratnya 14 kilo. Jadi Cecilia temensis ini punya bodi yang cukup panjang dan besar. Jadi dengan perbandingan di badannya umumnya sekitar 25% dari panjang badan jika diukur dari kepala sampai pangkal ekor. Jadi Cecilia temensis ini ditemukan di sungai Orinoco Amazon. Jadi ini masih nyambung sama peacock bass Orinoco ya. Jadi nama peacock bass itu kan diambil dari nama sungainya, dan hampir semua di kawasan Blackwater di Amazon. Blackwater ini adalah jenis sungai dengan arusnya yang kecil, terus mengalir juga dari rawa-rawa hutan atau lahan basah. Cecilia temensis ini juga merupakan peacock bass terbesar, paling kuat dan paling agresif dari semua jenis peacock bass yang ada. Jadi ini tuh paling bisa tumbuh besar, tumbuhnya cepat banget,
Jadi kalau teman-teman beli size yang kecil itu progres buat keukuran size gedenya itu cepet banget. Oke, lalu kemudian untuk yang kedua gua bakalan bahas Peacock Bass Pinima. Nah, untuk Peacock Bass Pinima, teman-teman di sini gua udah coba videoin detail Peacock Bass Pinima. Ini cuman 4 ekor ya. Nah, Peacock Bass Pinima ini teman-teman bisa lihat mulai dari bagian ekornya juga sama seperti membedakan Peacock Bass Temensis. Nah, di belakang depan ini ada ekor, di ekornya itu ada bagian bulat jelas ya, tegas hitam, di sekelilingnya ada warna kuningnya. Lalu di siripnya itu ada bintik-bintik ya, di dorsal atas itu ada bintik-bintik, beda kayak Temensis. Kalau Temensis itu nggak ada bintik-bintiknya, tapi kalau Pinima Singu biasanya ada bintik-bintiknya. Lalu masuk ke bagian barnya. Barnya itu dia cuman sampai kelopak sebelum kelopak rahang sirip depan ya, nggak sampai ke bagian mata. Nah, ini jika di zoom seperti ini. Nah, ini ada bagian mutiara udah muncul, beda seperti Temensis itu hanya garis lurus saja ya. Nah, ini semuanya hampir sama. Di bagian ekornya juga udah mulai bintik-bintik juga. Jika dispesifikasikan sebagai berikut gambarnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada lingkaran hitam, di bulatnya itu dilingkari sama warna kuning juga. Nah, ini ekornya belum keluar bintik-bintik, tapi di bagian sirip atas ini udah keluar bintik-bintik, dan yang paling jelas biasanya kita lihat di bagian bar strip yang dari depan ke belakang ekor itu ada bar strip yang bakalan tetap awet sampai nanti dewasa. Di bagian belakangnya itu ada bintik-bintiknya juga. Nah, ini bagian bar strip hijau ini yang bakalan awet biasanya sampai dewasa. Yang kuning ini menandakan mutiaranya. Nah, nanti jika udah size di angka 20 atau 25 bentuknya seperti ini, warnanya tetap tegas, bar strip. Nah, seiring jalannya waktu juga nanti ketika dewasa Peacock Bass Pinima ini akan memudar warna-warna mutiaranya, jadi hanya ada seperti lingkaran-lingkaran saja. Untuk di bagian atas ini Pinima yang jantan, dan untuk di bawah ini Pinima yang betina. Jadi betina yang jantan itu agak sedikit jenong juga ya, cuman tidak sejenong mono, intermedia atau Kelberry gitu. Nah, kita tetap bisa lihat di bagian kepala, perut, dan di pinnya gitu, tapi lebih seringnya lihatnya di bagian bentuk kepala gitu. Nah, yang kedua ini Peacock Bass Cecilia Pinima. Pinimanya pakai P ya. Cecilia Pinima umumnya dijumpai di hilir sungai Amazon, tapi paling sering ditemukan di kawasan anak sungai yang berair jernih. Jadi Pinima itu memang hidupnya di air yang cukup jernih dibandingkan dengan Peacock Bass yang lainnya. Termasuk di perairan Sungai Tapazos, Singu. Jadi sungainya dengan aliran rendah kalau di daerah Tapajos itu. Terus juga di Rio Curwa-Una juga ada. Mereka juga ditangkap di Rio Amapa Selatan. Jadi mungkin diperkenalkannya di sana dulu awal-awalnya. Jadi saat remaja Peacock Pinima ini juga dulunya disebut Cecilia SP ya. SP ini dianggap dari Tapazos. Sebagian varian dari Temensis, C. Pinima juga dijual di Singapura. Jadi sebagian ikan hasil penangkaran ini, spesies ini cukup agresif juga, sama kayak Temensis. Tapi untuk ukuran panjang biasanya dia di 80 sampai 90 cm ya. Itu lumayan panjang juga.
Ini kalau di alam liar, tapi kalau di tank mungkin kita tinggal ngurangin 20 sampai 30 cm-nya. Berarti kalau di tank mungkin sekitar bisa 50 atau 60 cm. Nah, jadi dengan melihat foto ini, di sebelah kiri adalah Pinima, di sebelah kanan adalah Temensis. Jadi kita langsung bisa lihat perbandingannya. Di bagian kotak merah itu adalah ekor sebelah kiri Pinima, dimana ekornya cuma mempunyai tanda lingkaran 1, sedangkan di Temensis punya tanda lingkaran 2. Untuk di bagian lingkarannya itu strip atas atau dorsalnya dia udah mempunyai bintik-bintik ya, sedangkan di Pinima dia nggak punya bintik-bintik, masih biru siripnya. Nah, untuk bar tegas yang dari depan belakang matanya itu sampai ke ujung ekor kalau Temensis. Nah, ini kalau dari Pinima itu sampai ke kelopak rahangnya, rahang bagian belakang, insangnya ya. Dan itu juga setiap barnya itu punya titik-titik ya. Yang dimaksud titik-titik di sini, bar stripnya lebih tegas Temensis, tapi kalau Singu dia punya seperti belah ketupat. Di pinggirnya itu ada mutiara-mutiaranya. Jadi tanda di bawah bar itu garis hijau, dan untuk mutiara di pinggirnya itu pakai arapana yang warna putih kalau di Pinima. Itu jadi di antara ketupatnya itu ada bintik-bintik kuningnya. Mungkin itu aja yang bisa gue jelasin sedikit tentang spesifikasinya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau beli Peacock Bass Temensis atau minatnya mau beli Peacock Bass Pinima, jadi teman-teman bisa rekomendasi buat cara ngebedainnya dulu. Kita nggak bisa nyalain seller, artinya nyalain seller ini artinya kita menganggap seller ini pembohong atau gimana. Nah, kitanya sendiri mengedukasi diri kita supaya memang di awal kita nggak salah untuk beli ikannya gitu. Jadi sebelum kita beli Pinima, nah kita udah tahu dulu ciri-cirinya seperti apa. Nanti kalau mending lah kalau ada yang nawarin Pinima dikasihnya Temensis, itu kan lebih untung. Kalau secara harga memang Temensis masih harga tertinggi kedua setelah Peacock Bass Pogo ya, yang beberapa mungkin baru dimiliki di Indonesia ini. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue jelasin. Oleh teman-teman, gue juga ada stok dikit untuk Pinima dan Temensisnya. Buat teman-teman yang mau order boleh langsung WhatsApp ke gua pelayanan senusantara. Pengirimannya seperti apa, via apa, nanti kita bisa by WhatsApp aja gitu. Itu aja yang mungkin bisa gua sampaikan malam ini. Buat teman-teman yang lagi sakit, semoga cepat sembuh juga. Pokoknya semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang gue sampaikan. Makasih banget udah join di channel gua. Salam saung bebas.